Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bertemu kembali dalam majelis. Semoga senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa majtama'a qaumin, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka saling mengkaji Al-Quran, yatadarasun illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan atas mereka sakinah. Sakinah yang dimaksud oleh Allah berbeda dengan sakinah yang biasa antum dengar ketika para asatidz berceramah pada pernikahan atau di undangan itu, di mana selalu dikutip surat 30 Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, tenang kepada perempuan-perempuan itu. Makna sakinah pada ayat ini berbeda dengan makna sakinah yang ada pada hadis tadi. Kalau sakinah di ayat itu, orang kafir pun merasakan sakinah itu. Bukankah Anda menikah, orang kafir juga menikah, bukan? Bukankah Anda mencapai kepuasan seksual dan tenang dari syahwatmu? Bukankah orang kafir juga merasakan yang sama? Maka makna sakinah, walaupun sama-sama sakinah, berbeda. Sakinah yang dimaksud di ayat tadi dengan sakinah yang Allah sebutkan di ayat ini. Karena sakinah di ayat ini adalah sakinah yang Allah khususkan kepada orang-orang mukmin. Lihat surat 48, surat Al-Fat ayat 4, surat 48 Al-Fat ayat 4. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin, lalu bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Kenapa Allah menyebutkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berkumpul di masjid untuk saling mengkaji Al-Quran, saling tilawah satu dengan yang lain? Karena bukankah Allah sebutkan di banyak ayat, setiap orang yang mentilawah Al-Quran maka akan membawa dampak pada penambahan keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kurang lebih 6 ayat, tapi saya cukupkan 2 ayat saja. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Yang jadi hujah bagi kita dalam kajian ini adalah idza tuliyat alaihim ayatu,
bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imanan, bertambah-tambah keimanan, dan keimanan tidak bertambah kecuali Allah turunkan hidayah sakinah tadi. Jadi sekali lagi, sakinah yang dimaksud oleh Nabi berbeda dengan sakinah yang Anda dapat dari perkawinan. Paham? Kalau yang pertama berkaitan dengan syahwat, yang kedua berkaitan dengan iman. Iman dan syahwat beda nggak? Yang satu amen, yang satu iman, beda nggak? Kenapa nafsu tahu ya? Kelihatan sih. Baik, mudah-mudahan kita berharap semoga Allah menurunkan sakinah yang khusus. Dalam Quran banyak sekali, seperti kata ma'iyah ya. Misalnya Allah katakan huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kalian berada Allah bersama kalian. Berbeda dengan kata ma'a. Misalnya Allah bilang innallaha ma'as sabirin. Kata ma'a juga ma'iyah juga ya. Yang pertama huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kalian berada Allah bersama kalian. Maksudnya ilmu Allah bersama kalian, pengetahuan Allah bersama kalian. Di mana saja kalian berada, Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kalian perbuat. Ketika kata ma'a, kata Allah innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Kata ma'iyah yang dinisbatkan kepada takwa, ma'iyah kebersamaan yang disandarkan kepada sabar itu rahmat. Paham? Jadi Allah menyertakan rahmatnya bersama kalian, walaupun sama-sama ma'a atau ma'iyah, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi Allah bersama kalian. Allah di mana saat kalian berada. Bukankah orang kafir juga Allah bersama mereka, bukan? Allah tahu mereka, Allah tahu keadaan mereka di mana saja mereka berada. Akan tetapi ketika Allah katakan innallaha ma'as sabirin, maknanya ma'iyah di sini berbeda dengan ma'iyah yang pertama tadi. Dan ayat semacam ini banyak sekali. Lafaznya sama, tetapi maknanya berbeda. Kata hidayah misalnya, ya, kata hidayah misalnya berbeda, ya berbeda, ya. Baik, saya melanjutkan sebentar kajian kita seruan yang ke-12 ya. Seruan yang pertama belum selesai, yang Allah khususkan kepada orang-orang beriman di dalam surah 3 Ali Imran ayat 100 ya. Kemarin saya baru membacakan lafadznya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran sesudah kalian beriman. Kemarin saya jelaskan sampai menurut ini nggak usah diulang. Yang kedua, ayat ini sifatnya, redaksinya, sirotnya adalah informatif. Allah bilang apa? Jika kalian mengikuti, menaati sebagian orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian, memurtad kalian dari agama kalian kembali kepada kekafiran. Pada bulan lalu saya jelaskan bahwa ayat ini redaksinya khobariyah, informatif, bersifat informasi. Allah mengkhabarkan kepada kita dampak keburukan yang akan kita dapatkan manakala mengikuti orang-orang ahlul kitab maksudnya. Berarti ayat ini hukum yang terkandung dalam adalah bersifat larangan. Karena kalau seseorang yang Anda tahu bila kamu taati dia akan mengembalikanmu kepada kafiran sesudah iman. Kafir sudah iman, itu dilarang atau diwajibkan? Dilarang kan? Paham? Nah, jadi informasi tapi bersifat larangan. Jadi Allah melarang kita menaati sebagian orang-orang yang diberi kitab karena Allah beri alasan mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Larangan mengikuti orang-orang yang diberi kitab sebelum kita.
Yang ketiga kemarin saya jelaskan. Kok bisa sih? Gitu kan. Anda itu, kita kebanyakan selalu ada sih di belakang. Kok bisa sih? Jawaban saya, yang ciptakan antum siapa? Allah. Yang ciptakan orang kafir siapa? Yang tahu keadaan dan hati mereka depan belakang siapa? Allah. Yang tahu baik buruk yang menimpa mereka, apa-apa yang bisa menimpa mereka, apa-apa yang baik untuk mereka, dan apa-apa berdampak buruk bagi mereka, yang paling tahu siapa? Allah. Kita sok tahu kan? Kita sok tahu kan? Kita sok tahu. Karena yang paling tahu sesuatu hakikat kebaikan dan keburukan siapa? Allah. Kemarin saya jelaskan surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian jihad. Pasti kalian benci, pasti kalian tidak suka. Kalian pasti membayarkan kerugian lah, kematian dan sebagainya. Tapi apa kata Allah dia itu? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik untuk. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu cintai, yang kamu kira baik, ternyata gak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lah yang mengetahui sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, sementara kalian tidak tahu apa-apa. Lihat sontoi. Tahu sontoi? Sok tahu. Paham? Jadi gak usah pakai logika deh, pakai iman aja. Paham? Sederhana saja. Anda selalu berusaha mencegah anak Anda dari segala sesuatu yang Anda perkirakan atau Anda kini membahayakan dia, bukan? Pertanyaan saya, apakah Anda lebih tahu yang terbaik untuk Anda, anak Anda, daripada Allah terhadap Anda? Siapa yang lebih tahu? Antum atau Allah? Coba jawab. Jawab jujur. Paham? Logika sederhana kan? Setiap orang di rumah kan punya larangan. Kenapa Anda melarang anak Anda? Ya kenapa Anda tidak ingin sesuatu menimpa keburukan? Karena Anda tahu bahwa itu pasti membahayakan untuk anak Anda. Pertanyaannya, mungkinkah Anda lebih care kepada anak Anda daripada Allah kepada Anda? Ya tidak. Apakah Anda lebih sayang kepada anak Anda daripada Allah kepada Anda? Oh tidak. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang hamba terhadap anak. Gak percaya? Sederhana saja, tidak usah ribet ya urusannya. Banyak sekali anak yang mendurhakai orang tuanya, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun baru dimaafkan orang tuanya, bukan? Betul? Apa kata bapaknya? Sakitnya itu di sini. Betul? Kata ibunya, sakit sekali. Sakitnya panjang gitu. Maka ketemu lebaran gak dimaafin juga. Antum kan biasa minta maaf lebaran kan? Pada cari sampai bulu-bulu, rontok lagi, gak ada itu. Ya, hubungan antara lebaran dengan pemaafan yang ada dalam syariat, bersalah segera minta maaf. Tapi orang Indonesia kalau bersalah tunggu lebaran dulu baru minta maaf. Persoalannya kalau ente mati sebelum lebaran gimana? Nah, tapi oke lah, itu tradisi antum, bukan saya loh ya. Nah, lebaran pertama datang minta maaf, gak dimaafin juga. Datang lebaran kedua gak dimaafin juga. Lebaran seterusnya sampai mungkin puluhan tahun. Padahal apa alasan orang tua? Pak, kenapa sih gak maafin anak? Wah, anak itu kurang ajar, gak tahu diri. Padahal saya udah sekolah kan sampai ke Amerika kemana-mana, bla 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 gitu kan. Nah, saya suka nanya gini, saya suka nanya ke orang tua yang sok tidak memaafkan tadi. Bapak sekolahkan kemana? Ke Amerika. Oh, kebaikan bapak ke anak dengan kebaikan Allah ke bapak dan anak lebih banyakkan mana? Dia jawab, ya Allah lah. Artinya bapak tahu diri lah Pak. Paham? Kenapa? Allah yang begitu banyak kebaikannya dan manusia begitu besar dosanya, tetapi Allah beri harapan dia akan mengampuni hambanya. Gimana bapak? Itu bukti bahwa Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Lihat surat 39 misalnya. Surat
Az-Zumar ayat 53 misalnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Coba lihat, batas Allah sudah dilanggar. Itu kalau di Indonesia tuh tidak bisa ditolerir lagi itu. Jelas ya? Itu kejahatannya itu sudah apa itu istilahnya? Itu super apa? Udah lewat batas. Tapi apa kata Allah di ayat tadi? La taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalil penguat bahwa Allah tidak melarang sesuatu karena melainkan sesuatu itu membahayakan kita. Jelas? Dan sesuatu yang membahayakan kita, maka Allah berusaha untuk mengingatkan kita agar tidak melakukannya. Oleh karena itu, segala yang haram itu, segala yang dilarang dinamakan haram. Haram secara bahasa artinya suci. Haram secara bahasa artinya apa? Suci. Karena setiap sesuatu yang dilarang itu kotor biasanya. Maka kalau Allah mengharamkan kita dari sesuatu, berarti Allah ingin mensucikan kita dari sesuatu yang mengotori. Faham? Makna haram apa? Suci. Makanya bulan-bulan haram itu namanya bulan-bulan suci ya. Tanah haram itu kan tanah suci ya. Haram secara bahasa artinya suci. Cara fikih kan larangan. Faham? Kenapa? Karena setiap yang Allah larang itu kotor. Setiap yang Rasul larang itu kotor, keji. Maka kalau kita dilarang dari sesuatu, karena Allah ingin mensucikan kita, tidak terkotori oleh yang terlarang itu. Sekedar banyak dalil, sekedar penguat saja. Lihat surat 7 ayat 157. Ya alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi, panjang ya. Di dalam ayat itu ada kalimat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi yang ummi itu menghalalkan kepada kalian yang baik-baik, yang bersih-bersih, dan mengharamkan kepada kalian yang kotor-kotor. Itu menunjukkan bahwa apa-apa yang diharamkan itu kotor kan? Paham? Maka kalau kita diharamkan dari sesuatu, berarti Allah mensucikan kita dari yang kotor tadi. Pertanyaan, kalau Anda ingin Anda kotor, badan Anda kotor, atau Anda tahu sesuatu yang kotor, kemudian Anda mendekatinya, lalu diberitahu, Pak, awas ada kotoran di situ. Bapak berterima kasih nggak kepada orang itu? Sebagai manusia beretika, bermoral, Anda ucapkan terima kasih nggak? Apa yang Anda katakan kepada orang tadi? Dan kewel gitu? Atau apa? Thanks for you apa lagi? Kok diam? Anda bilang apa? Terima kasih, matur nuwun gitu. Apa lagi? Pertanyaan, kalau Allah yang menjelaskan kepadamu dengan ilmu dan tidak pernah memudaratkanmu, pantaskah engkau mengatakan masa sih? Kira-kira waras nggak orang itu? Jawab dong, kok manggut-manggut sih? Pas kita katakan, ini gak waras ya, paham? Nah, maka imanilah. Baik, perhatikan ayat ini. Ayat ini memiliki korelasi munasabah secara lafaz ya dengan surat yang sama, ayat 143 sama pengulangannya. Coba di sini Allah mengkhususkan ahlul kitab, ya. Ayat yang itu menyebut secara umum orang kafir. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Sama redaksinya dengan tadi. Coba kalau yang tadi Allah khususkan orang yang diberi kitab, ayat ini lebih umum, yaitu orang-orang kafir. Jelas sama kan? Sama ya? Ayo orang-orang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, kalian mengikuti orang-orang kafir, ya, niscaya mereka mengembalikan kalian ke belakang, itu kepada kekafiran,
lalu menjadikan kamu orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini saling menjelaskan, saling menerangkan ya. Baik, pertanyaan di surat 3 Al-Imran tadi Allah mengatakan apa tadi? Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab. Maksudnya orang-orang yang diberi kitab sebelum kita. Orang-orang yang diberi kitab sebelum kita, yaitu ahli Taurat, Zabur, dan Injil. Faham? Jadi orang-orang yang diberi kitab sebelum kita, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Faham? Yang dimaksudkan orang-orang yang diberi kitab adalah orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Lihat surat 28 ayat 52. Tadi ayat ini menerangkan yang dimaksudkan orang diberi kitab itu siapa? Maksudnya orang yang diberi kitab sebelum kalian. Paham? Siapa yang dimaksudkan oleh Allah? Minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Tadi saya katakan ahlu Taurat, ahlu Injil. Mereka yang disebut dengan ahlul kitab. Faham? Kedua, ahlul kitab adalah orang-orang umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Minimal 2 orang itu biar lebih mudah. Faham? Di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ahlul kitab itu ada yang beriman, ada juga yang kafir. Kan orang suka bilang gini, sekarang ada ahlul kitab lagi karena semuanya kafir. Jawabannya salah. Ketika Quran turun, kedua ini sudah kafir, tapi Allah masih tetap memanggil mereka ahlul kitab. Itu satu. Yang kedua, Quran menjelaskan ahlul kitab itu ada yang beriman, ada yang kafir. Banyak ayat, tapi saya cukupkan 2 ayat saja. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia agar kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Lalu Allah bilang, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Andaikan ahlul kitab itu beriman seperti yang kalian imani, tentu baik buat mereka. Lalu apa kata Allah? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tetapi sedikit yang beriman, sebagian besarnya adalah fasik, yakni kafir. Faham tidak? Kalau kita ada yang beriman, ada yang kafir. Coba lihat di ayat lain. Allah menisbatkan kafir kepada ahlul kitab. Walaupun kafir masih Allah sebutkan ahlul kitab juga. Walaupun sudah kafir, Allah masih sebutkan ahlul kitab. Lihat surat 2 ayat 105. Surat 2 ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada orang bilang, ada ustaz yang ada ahlul kitab karena udah kafir semua. Di situ Allah bilang apa? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak akan senang kepada kalian. Tidak akan bahwa orang-orang kafir dari ahlul kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab menunjukkan bahwa orang ahlul kitab ada yang juga beriman, ada yang kafir. Di sini mereka kafir, tapi Allah masih menyebutkan mereka ahlul kitab. Faham tidak? Al-Surah 98, surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah. Jelas? Jadi ahlul kitab tidak ada kaitan dengan dia beriman atau kafir ya. Tetapi ahlul kitab
adalah orang yang diberi kitab sebelum kita, yaitu penisbatan kepada Taurat dan Injil. Faham? Faham? Lihat tadi surat 3 Ali Imran ayat 4. Jadi kita disuruh menyeru ahlul kitab yang kafir. Coba, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Betul ayatnya? Katakan kepada ahlul kitab, kesini kita bertemu pada sebuah kalimat, itu la ilaha illallah, di mana Musa, Muhammad dan Isa diutus di atas kalimat itu, bukan? Musa, Isa dan Muhammad diutus di atas kalimat itu. Lihat surat 16 ayat 2, surat 21 ayat 25, surat 20 ayat 14, surat 3 ayat 69. Nanti caranya di rumah ya. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Agar kita sama. Kenapa? Karena kalau Anda menyandarkan kepada Taurat, Anda menyandarkan kepada Injil, dan saya katakan Quran, ketiga-tiganya tidak diutus oleh Allah, melainkan menawarkan la ilaha illallah. Tadi ayat tadi, udah jelas tidak? Faham? Oleh itu orang-orang masuk neraka disebabkan mereka menolak la ilaha illallah. Lihat surat 37, surat As-Saffat ayat 35. Waqalu idza qila lahu, itu orang waktu di dunia dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, hum yastakbirun, mereka menolak. Maka Allah mengatakan, hei orang ahlu kitab yang kafir, kesinilah agar kita dipertemukan dengan satu kalimat. Karena bukankah kalian berdua menyandarkan kepada Isa dan Musa dan Isa, keduanya datang membawa apa yang dibawa oleh siapa? Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wala na'budu illallah, dan jangan kita menyembah selain Allah. Karena Musa berkata, ya qaumi ibudallah, wahai kaum kesembah Allah. Isa juga mengatakan yang sama. Dan seluruh rasul tidak menyeru semua manusia kecuali untuk menyembah Allah Jalla Jalaluhu saja. Surat 16 ayat 36. Surat 16 An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wa tajtanibut taghut. Ya. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kemudian Allah bilang, hei ahlul kitab, supaya kita bertemu, jangan mereka ahlul kitab itu mengambil sesama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Di sini Allah tidak jelaskan maksudnya apa. Lihat penjelasannya di surat 9 ayat 30-31. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Ya, mereka jadikan bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah dan sekaligus Allah. Faham? Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah sekaligus Allah. Sekaligus Allah. Dia surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Nah, perhatikan ayat tadi surat 3 ayat 63. Walaupun mereka sudah rusak akidahnya, menyatakan Tuhan punya anak, bukan? Mereka menyembah Tuhan selain Allah, bukan? Sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu syirik nggak sih? Ya syirik lah, orang bilang Tuhan punya anak, gimana gak syirik? Syiriknya bulat-bulat tahu. Tetapi mereka tetap diseru Allah dengan ahlul kitab. Faham anak-anak? Tadi Alkitab tuh ada yang beriman, ada yang kafir. Tadi Allah bilang. Nah itu contoh yang kafirnya. Yang mukminnya yang mana? Ada yang mukmin. Dia surat 3 Ali Imran ayat 113 dan 114. Ketika Allah menjelaskan tentang ahlul kitab yang kafir, Allah mengatakan, laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah wa ana al-laili yasjudun. Betul ya? Tidaklah sama ahlul kitab itu, tidak semuanya kafir kata Allah. Tidak semuanya kafir, ada yang
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka masih membaca kitab dan mereka sholat. Betul ya? Nah, kemudian ayat berikutnya, ya mereka juga menyeru kepada kebaikan, beriman kepada seterusnya. Paham? Nah, pertanyaan yang jadi masalah di sini adalah siapa yang Allah larang kita tidak boleh diikuti dari orang-orang sebelum kita? Tentu ahlul kitab yang kafir tadi, bukan yang mukmin. Maka dijelaskan Allah di surat 3 149 itu orang-orang kafir, maksudnya ahlul kitab yang kafir. Paham? Dan yang dimaksudkan ahlul kitab yang kafir tentunya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kafir. Kenapa? Orang Nasrani mengatakan Tuhan berapa? Baik, kafir. Ya lihat surat 5 ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 alias Trinitas. Kafir tidak? Kafir. Maka kafir. Maka yang dimaksudkan yang jangan kalian taati orang-orang diberi ahlul kitab, maksudnya yang kafir, yaitu ahlul kitab tadi. Di sini Allah bilang begini, fariqa, sebagian. Allah tidak menerangkan apakah sebagian itu sebagian besar atau sebagian kecil, dan Allah tidak jelaskan. Kemudian Allah jelaskan apa maksud Allah. Tadi coba lihat surat 3 dulu ayat 100 tadi. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Jika kalian mengikuti sebagian, berarti tidak semua ahlul kitab menyesatkan, bukan? Paham? Nah, di sini Allah tidak jelaskan sebagian itu besar atau sebagian kecil. Paham? Allah jelaskan di surat 2 Al-Baqarah ayat 109, sebagian besarnya menginginkan kalian kafir. Surat berapa? 2 Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'di imanikum fi kufara hasada min 'indi anfusihim. Betul ayatnya? Mayoritas dari ahlul kitab itu yang kafir tadi selalu berupaya, berusaha mengembalikan kalian kepada kafiran. Itulah kenapa Allah bilang kalau kalian taat mereka, mereka kembalikan kalian kepada kafiran, yaitu ahlul kitab tadi. Oleh karena itu Allah bilang, kamu gak tahu hati mereka, gue lebih tahu hati mereka, gue tahu apa yang ada di otak mereka. Oleh karena itu aku cegah lo gak boleh ikut mereka. Ngerti gak? Faham? Siapa yang dimaksudkan dengan ahlul kitab yang akan mengkafirkan kita dari keimanan tadi? Ya orang Yahudi dan Nasrani lah, siapa lagi? Nah, lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Surat 2 Al-Baqarah ayat berapa? Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan meridha kepada engkau Muhammad, Yahudi dan Nasrani, sampai engkau keluar dari agama mengikuti agama mereka. Faham? Faham tidak? Oleh karena itu Allah melarang, jangan kamu ikuti dia, karena di hatinya tidak ada tujuan kecuali apa? Mengembalikan engkau kepada kekafiran, dan itu ada pada hati-hati Yahudi mayoritasnya. Tadi surat 109 mayoritas atau minoritas? Percayaan yang ngomong siapa? Salim atau Allah? Lu percaya Salim apa Allah sih? Yakin lo? Faham? Nah, kemudian tadi surat 2 Al-Baqarah 120 Allah bilang, lan, tidak mungkin, jangan pernah bermimpi diridha kepadamu. Di sini bukan kita, tapi kepada Nabi. Pertanyaan saya, mungkinkah seorang Nabi itu murtad? Nah, kalau Nabi tidak murtad saja di sasaran permurtadan, apalagi Allah. Paham? Ironi kan? Sekarang kalau bilang Muhammad tidak mungkin murtad,
Dan Allah tidak pernah milih Nabi murtad. Ada pada Nabi murtad nggak? Kalau Anda pilih pemimpin murtad di tengah jalan mungkin iya. Karena yang milih kan antum. Antum tidak tahu kemampuan, kekuatan, dan kejujuran orang itu kan. Setelah dia memimpin baru Anda tahu kualitasnya kan. Kan dulu nggak teliti dulu apa lugu kan? Teliti dulu apa lugu gitu loh. Karena ada orang dulu berlagak lugu. Setelah dia memimpin atau dia mulai baru ketahuan. Tetapi Allah sebelumnya sudah tahu bukan? Paham? Dan tidak ada rasul yang murtad tahu. Nah kalau rasul saja mau dimurtadkan, maksud Allah gini, itu nabi saja mau dimurtadkan. Apalagi ente yang suntuluyu basamut, sentuh lalu luyu. Kan kita ini punya iman kan tergantung. Bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in tembus, kullu syai'in mampus. Nah, paham? Nah, jadi itu Allah menjelaskan kenapa kamu nggak boleh taat? Karena konspirasi yang ada di balikmu itu adalah ingin agar engkau kembali kepada kekafiran, tidak rida kamu di atas agama ini. Makanya tidak heran kalau Yahudi menguasai dunia ini dengan konsep berpikirnya demokrasi lah, HAM lah, liberal lah, segala macam. Apa? Menjauhkan kita dari agama ini tanpa kita sadari, alias murtad tanpa sadar. Faham? Faham tidak? Bahkan Nabi bilang, mereka bahkan akan memerangimu sampai kamu murtad. Mereka memerangimu, tidak akan berhenti. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 217. Surah 2 Al-Baqarah ayat 217. Ya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Panjang ayatnya. Di tengah itu kata Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad meninggal agama kalian jika mereka punya kekuatan untuk itu. Paham? Yang ngomong siapa? Yang menghabarkan ini yang menciptakan hati, bukan? Yang menciptakan otak, bukan? Dia paling tahu hati setiap anak manusia, karena semua hati adalah genggaman Allah, bukan? Nah, pertanyaan, ini kan waktu-waktu yang sensitif kan? 5 menit ucapkan Natal gimana? Banyak pertanyaan klasik, gak usah kali dijelasin. Paham? Saya cuma jawab. Ada ustadz mengatakan boleh. Di polemik Hamka ketua MUI bilang tidak boleh. Din Syamsuddin ketua MUI bilang boleh. Pada berada di WA tuh. Ya. Kata orang kita bingung. Sama-sama ketua MUI katanya. Saya bilang agama kita bukan ketua MUI. Agama kita Quran dan Sunnah. Perkataan siapa yang paling benar dengan Quran dan Sunnah, dia paling benar. Yang benar ya Pak Hamka. Karena argumen syariah Pak Hamka lebih kuat daripada yang lain. Kenapa? Serada saja. Dalam Sahih Muslim apa kata Nabi ketika ditanya, gimana kalau kami bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, jangan beri salam lebih dahulu. Betul? Jangan beri salam lebih dulu saat bertemu. Beri salam aja boleh, apalagi ucap selamat Natal. Faham? Pertanyaan lagi, gimana kalau mereka yang salam duluan? Kata Nabi, cukup jawab waalaikum. Ini hujat terang bukan? Hujat terang sikap kamu kepada orang-orang kafir bukan? Saya tidak sedang mengadu domba untuk integrasi bangsa, itu bukan urusan saya. Faham? Karena saya bukan pasukan bela negara, ngerti nggak? Saya ini ustadznya orang Islam. Jadi menerangkan apa-apa menurut Quran, itu tanggung jawab saya. Faham? Jelas tidak? Memberi salam saja nggak boleh, gimana berkaitan dengan ibadah? Faham? Kalau mereka salam dalam Islam, kalau orang beri salam jauh lebih sempurna bukan? Tetapi tetap kata Nabi waalaikum. Kalau yang ini saja ringan saja nggak boleh, gimana yang berat? Faham? Maka keduanya boleh ketua MUI, tapi teliti sebelum membeli. Faham?
siapa yang paling benar hujahnya. Karena kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, perkataan siapapun boleh kamu ambil, boleh kamu buang, kecuali pemilik kubur ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas gak dengan dalil tadi? Gak usah ribet di urusannya. Bertemu saja tidak boleh salam duluan, bukan? Nah, pas jam 1. Jelas ya? Lebih korupsi namanya. Nah, pertanyaan ditunda aja tahun depan ya. Baik, jadi pelajaran pertama, jangan taati orang yang diberi kitab semua yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Jelas? Dan kebencian yang ada di hati mereka lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepadamu. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 118. Gimana penjelasannya? Bulan depan kita sambung lagi. Is okay? Oke. Jadi cukup pas jam 1. Boleh lebih ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.